Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang suci dan Engkau menciptakan orang suci dari para orang berdosa supaya mereka dikuduskan oleh Roh-Mu yang suci dan boleh menerima percikan dari darah Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya pengertian semua ini boleh Tuhan tanamkan di dalam hati kami sehingga kami boleh menjadi orang yang betul-betul bersyukur dan selalu mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami panjatkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, bicara dengan Roh Kudus dan orang suci, ini bekerja melalui Roh, yaitu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, baru terjadi orang najis menjadi orang suci. Tidak ada seorang yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang yang suci di hadapan Tuhan Allah. Tetapi jikalau ada yang disebut gereja yang kudus dan am, itu adalah karena Allah rela memberikan kekudusannya kepada orang yang tidak layak. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah mengerjakan 3 hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh yang lain kecuali Allah sendiri. Dan ketiga hal ini ditetapkan di rencana Allah sebelum dunia diciptakan. Sebelum alam semesta dijadikan oleh Tuhan Allah, Allah telah menetapkan mengerjakan 3 hal di dalam rencana yang kekalnya. Pertama, Dia menetapkan untuk mengerjakan karya ciptaan. The work of creation is the first planning of God. He planned to create. Jikalau Allah tidak berencana untuk mencipta, tidak ada sesuatu yang berada di luar Tuhan Allah. Jikalau Allah tidak mencipta, tidak ada alam semesta yang berada di dalam fakta. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah merencanakan mencipta, maka Dia mulai mengerjakan pekerjaan pertama yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Allah, mencipta. Karya kedua yang direncanakan Tuhan yaitu menebus. Allah merencanakan untuk menebus. Mengapakah yang sudah dicipta perlu ditebus? Karena yang dicipta itu adalah alam, tetapi alam di dalamnya ada satu bagian yang mempunyai kemungkinan supra alam, yaitu manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Allah setelah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, maka Dia mencipta dari yang ada satu makhluk yang mempunyai peta teladan Allah. Itu sebab manusia dicipta. Pada waktu manusia sudah dicipta, Allah mencipta yang dicipta bukan secara baik menjadi amat baik. Di antara yang dicipta itu baik sama yang dicipta amat baik, tengahnya ada satu gap. Dan gap itu adalah tersimpannya satu rahasia, yaitu peta teladan Allah diberikan kepada manusia. Pada waktu semua makhluk sudah jadi, maka Tuhan karuniakan satu makhluk saja. Hanya satu macam makhluk yang mempunyai hak memiliki peta dan teladan Allah, sehingga makhluk itu lebih tinggi dari makhluk yang lain, lebih ajaib dari makhluk yang lain, lebih super dari makhluk yang lain. Karena disitulah ada kemungkinan mengerti kehendak Allah, ada kemungkinan menerima rahasia Allah, ada kemungkinan berkomunikasi dengan Allah, ada kemungkinan mendengar firman Tuhan. Dan itulah makhluk yang disebut manusia. Saudara-saudara, di antara semua yang dicipta, Allah bilang ini baik adanya. Sesudah manusia dicipta, Allah bilang ini amat baik adanya. Apakah sebabnya manusia menjadi makhluk yang amat baik? Karena peta teladan Allah ada di dalam diri manusia. Dan itu juga sebabnya manusia mempunyai hak istimewa. Manusia dicipta sebagai satu makhluk yang paling bahagia sekaligus paling bahaya. Di mana ada bahagia,
di situ mengandung bahaya. Dan manusia yang bahagia menjadi manusia yang bahaya pada waktu dia mempunyai kebebasan, dia salah gunakan kebebasan itu. Setelah ciptaan menggunakan kebebasan dengan salah, maka terjatuhlah manusia dari kehormatan melarat menjadi najis dan berdosa. Itu sebab perlu penebusan untuk membereskan hal ini. Kalau Allah tidak menebus, tidak ada pengkembalian, yang sudah jatuh kembali ke berasal atau lebih tinggi daripada status yang asal itu. Jikalau tidak ada penebusan, tidak kemungkinan ada kembalinya manusia berhubung dengan Allah yang boleh berkomunikasi dengan manusia. Itu sebab penebusan menjadi karya kedua yang kebesar, yang hanya mungkin dikerjakan oleh Allah. Jikalau Allah dan hanya Allah mungkin mencipta, selain Allah tidak ada sang pencipta yang lain, maka karya kedua, penebus, juga tidak ada mungkin dikerjakan oleh yang lain. Allah sebagai sang pencipta satu-satunya, dia juga menjadi sang penebus satu-satunya. Dan demikian, maka Allah merencanakan karya kedua yang terbesar, yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Allah sendiri. Dan disitulah oknum kedua melibatkan karya yang kedua. Allah Bapa menciptakan segala sesuatu, dan manusia dicipta menurut peta teladan Allah Tritunggal. Sesudah itu, karena bahagia yang mengandung bahaya, maka manusia yang salah menggunakan kebebasan sudah jatuh di dalam dosa yang amat baik menjadi amat rusak, yang amat bahagia menjadi amat bahaya. Yang tadinya berpeta teladan Allah sudah kehilangan peta teladan Allah, dan peta teladan Allah itu sudah rusak, sehingga keutuhan asli sudah tidak ada, kebersihan asli sudah tidak ada, kesempurnaan asli sudah tidak ada. Di mana ada dosa, di situ ada kekurangan kemuliaan. Di mana ada dosa, di situ ada kekurangan kesucian. Di mana ada dosa, di situ ada kekurangan kebajikan, kekurangan keadilan, sehingga manusia mulai mengalami kerusakan dari hidup, sehingga makin lama makin rusak, dan kita tidak sadar apakah kemuliaan aslinya, sehingga kita juga tidak sadar apa kekurangannya. Kita tidak mungkin mengetahui berapa banyak yang kita kehilangan karena kita tidak mengetahui berapa sempurna tadinya kita adanya. Saudara-saudara, kalau kita masih melihat diri bagus karena kita menikmati yang tidak sempurna dengan pengertian, dengan mata, dengan ukuran, dengan standar yang tidak sempurna, maka kita menikmati diri. Kita menikmati diri dan kita menganggap diri masih baik, masih bagus, karena kita tidak tahu berapa banyak kehilangan sudah pernah terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Dosa adalah merusak kemuliaan. Dosa adalah kehilangan kesempurnaan. Dosa adalah kehilangan kesucian, kebajikan, keadilan, dan kebersihan, dan segala kemuliaan dari Tuhan Allah. Sehingga makin lama makin hancur, dan kita tetap menikmati diri. Kita selalu sombong dengan apa yang kita masih ada. Kita tidak pernah minder dengan apa yang kita tidak ada. Kita tidak pernah sadar apa yang kehilangan. Kita hanya menikmati apa yang masih sisa sedikit, lalu kita sombong karena hal itu. Saudara-saudara sekalian, itu sebab Allah melihat keadaan manusia, dia sangat sedih, dia sangat susah, dan dia sangat menyesal melihat manusia yang sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan, tetapi masih sombong, masih membenarkan diri. Itu sebab Allah harus memberikan kepada kita hal yang ketiga, sebagai karya yang hanya dikerjakan oleh Allah. Hanya Allah bisa mencipta. Selain Allah tidak ada pencipta yang lain
Itulah karya pertama yang dikerjakan oleh Allah. Hanya Allah yang bisa menebus. Selain Allah tidak ada penebus. Itulah karya kedua yang hanya dikerjakan oleh Allah. Tetapi bagaimana kita mengetahui semua ini? Maka perlu karya ketiga. Karya ketiga itu karya mengwahyukan. Saudara-saudara, Allah pencipta juga adalah Allah penebus. Allah penebus juga adalah Allah pengwahyu. Jikalau Allah tidak bekerja untuk hal pertama, tidak adanya alam semesta. Jikalau Allah tidak kerjakan karya yang kedua, tidak adanya gereja di dalam alam semesta. Jikalau Allah tidak memberikan karya yang ketiga, tidak ada pengenalan firman Tuhan di dalam kebudayaan manusia. Itu sebab karya ketiga menjadi kunci untuk mengerti karya kedua dan karya pertama. Dan karya pertama dikerjakan oleh Allah Tritunggal, di mana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sama-sama berbagian dalam menciptakan segala sesuatu. Saudara-saudara, setelah manusia yang dicipta dengan peta teladan Allah yang kehilangan dan manusia tidak lagi sempurna, kekurangan kemuliaan Tuhan Allah, semua jatuh di dalam dosa, maka tidak seorang bisa mengembalikan manusia kepada asalnya atau melampaui itu kecuali pekerjaan dari Allah sendiri. Itu sebab Allah mengirim anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk mengembalikan manusia dari kegagalan, dari dosa, dari kejatuhan, dari ketidaksempurnaan, untuk ditebus kembali dan menjadi menerima keselamatan dari Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan. Dan ini disebut penebusan dari Tuhan. Ini dikerjakan oleh pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal mengutus anaknya ke dalam dunia untuk membereskan dosa, membereskan kebencian, membereskan kejatuhan manusia yang sudah melarat dari status aslinya. Saudara-saudara, dari mana kita mengetahui semua ini? Karena Allah mengirim pribadi ketiga untuk mengerjakan karya yang agung yang ketiga, yang hanya dikerjakan oleh Tuhan Allah sendiri, yaitu pengwahyuan, revelation. God reveal Himself. God reveal His truth to the human being, so that we can know all the work of God, His creation and His redemption through His revelation. Jika Allah tidak mengwahyukan segala sesuatu, tidak ada orang mengetahui rencana Allah, tidak ada orang mengetahui sifat ilahi, tidak ada orang mengetahui siapakah Dia dan apakah karyanya, apakah pekerjaannya. Sehingga untuk mengetahui pekerjaan Allah yang pertama dan mengetahui pekerjaan Allah yang kedua, memerlukan pekerjaan Allah yang ketiga. Melalui pekerjaan Allah yang ketiga, tidak Allah mengwahyukan kebenaran. Baru kita melalui kebenaran Tuhan Allah mengetahui kita dicipta. Baru kita mengetahui kita boleh ditebus. Dengan demikian pengwahyuan itu diberikan oleh pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah Bapa mencipta, Allah Anak menebus, dan Allah Roh Kudus mengwahyukan kebenaran. Semua ikut saya. Allah Bapa mencipta, Allah Anak menebus, dan Allah Roh Kudus mengwahyukan kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui pengwahyuan dari Allah pribadi ketiga, Roh Kudus yang memberikan kitab suci, maka kita mengenal bahwa Allah pernah menciptakan kita. Dan kita mengetahui bahwa kita pernah jatuh di dalam dosa, dan Kristus pernah datang untuk menebus kita, mengampuni dosa kita, menerima hukuman Allah, mengganti kita mati di atas kayu salib. Semua ini melalui pengwahyuan dari Roh Kudus
pribadi kedua yang bawa kita masuk ke dalam pengertian dan kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus adalah kunci untuk pribadi kedua dan pribadi kesatu. Melalui pribadi ketiga, kita kembali kepada pribadi kedua. Melalui pribadi kedua, kita datang kembali kepada pribadi pertama. Karena tanpa Roh Kudus, tidak ada orang mengenali Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus membalikkan semua kesalahan yang kita lakukan di dalam pengertian kepada Allah, maka kita tidak mungkin rasio dibawa kembali kepada kebenaran, dan kita juga tidak mengetahui siapa Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus menggerakkan, tidak ada seorang mengenal siapakah Yesus, dan tidak ada orang menyebut Yesus sebagai Tuhan jikalau Roh Kudus tidak bekerja. Dengan demikian setan mengetahui kesalahan-kesalahan timbul daripada salah mengerti tentang Roh Kudus. Itu sebab kalau dia menggoncangkan kita di dalam hal ajaran tentang Roh Kudus, kita semua akan salah. Di dalam doktrin semua, kristologi akan salah, doktrin Allah akan salah, pentafsiran kitab suci akan salah, pengalaman kita akan salah. Itu sebab setan bekerja menggoncangkan kita daripada memberikan kita salah mengerti tentang doktrin Roh Kudus. Itu sebab mengapakah Stephen Tong berpuluh-puluh tahun begitu sengit mengkritik, karena di dalamnya mempunyai bahaya yang besar sekali yang bukan secara mereka tidak sadar. Mereka menganggap itulah hak mereka. Orang menganggap mereka yang paling mengerti Roh Kudus, dan mereka menghina gereja-gereja yang lain. Mereka mengkritik golongan-golongan yang lain. Mereka menganggap mereka yang paling mengerti Roh Kudus. Tanpa melewati mereka tidak ada persatuan. Tanpa melewati mereka tidak ada pengertian. Mereka membanggakan diri, sombongkan diri. Tapi saya menyelidiki dan saya sadar orang yang paling banyak bicara tentang Roh Kudus adalah orang yang paling tidak mengerti Roh Kudus. Karena pengertian tentang Roh Kudus sudah salah semua, maka doktrin kristologinya salah, doktrin kitab sucinya salah, doktrin Allah Bapanya salah, doktrin gerejanya salah, dan mereka diliputi dengan kecongkakan, kesombongan, karena mereka menganggap mereka yang ada Roh Kudus. Kalau engkau tanya bagaimana buktikan engkau ada Roh Kudus, mereka bilang kami bisa begini, kami bisa mengusir setan, kami bisa menyembuhkan orang sakit, dan kami bisa menjadi orang kaya. Mereka telah salah tafsir Roh Kudus. Itu sebab di dalam khotbah saya terus menekankan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, supaya engkau sadar Roh Kudus bagaimana membuat kelompok yang suci. Di dunia ini tidak ada orang suci. Di dunia tidak ada orang yang mencari Allah. Tidak ada orang yang melakukan kebenaran. Tidak ada orang yang menjalankan kebajikan. Tiga hal ini: seeking after God, to understand the truth, to walk in the goodness. There is no one, not even one man, can do all these things. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mengenal kebenaran. Tidak ada seorang pun yang melakukan kebajikan. Ini tiga tidak dicatat di dalam Mazmur 14, dicatat satu kali lagi di dalam Mazmur 50 lebih, dan dikutip satu kali lagi di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Berarti kitab suci tiga kali mengkonfirmasikan ketiga hal ini. Allah berkata, aku dari surga melihat ke bumi, adakah yang mencari aku? Jawabannya adalah tidak ada. Adakah yang mengenal kebenaran? Jawabnya adalah tidak ada. Adakah yang melakukan kebajikan? Jawabannya adalah tidak ada. Bukan saja tidak ada, seorang pun tidak ada. There is not even one man who is seeking for God. There is not even one man who can understand the truth, and there is not even one person in this world that is working for the goodness in this world. Tidak ada seorang menjalankan kebajikan. Tidak ada seorang mengenal kebenaran.
Tidak ada seorang yang mencari Tuhan Allah. Allah melihat semua menyeleweng, semua berdosa, semua melampiaskan nafsu, semua melakukan kejahatan, perzinahan, perjudian, semua dipakai setan untuk melawan Tuhan. Itu sebab karya ketiga, Roh Kudus juga bekerja. Saya memberikan kebenaran kepada kita, juga mengerjakan bagaimana menjadikan orang suci. Jika tidak ada seorang suci, lalu bagaimanakah ada kelompok suci? Tuhan akan menciptakan karya yang ketiga, yaitu menjadikan orang-orang disebut orang kudus. Orang najis bagaimana menjadi orang kudus? Orang berdosa bagaimana menjadi anak-anak Tuhan? Orang yang murtad bagaimana kembali kepada kerajaan Allah? Karena pekerjaan Roh Kudus. Siapakah orang Kristen? Apakah definisi orang Kristen? Apakah maksudnya orang Kristen? Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat kedua dikata orang Kristen definisinya adalah yang dipilih Allah sebelum dunia diciptakan. Kedua, orang Kristen adalah orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Ketiga, orang Kristen adalah orang yang dibersihkan melalui percikan darah Yesus Kristus. Kalau saudara melihat ayat itu, engkau terkejut. Ternyata yang disebut orang Kristen bukan mau sendiri mereka menjadi orang Kristen. No one but their own willing they can become a Christian. Tidak ada satu orang Kristen karena sendiri mau jadi Kristen akhirnya jadi Kristen. Orang Kristen jadi Kristen karena Allah Tritunggal bekerja merubah mereka. Kalau bukan Allah yang bekerja, tidak ada satu orang berdosa bisa berubah menjadi orang suci. Tidak ada satu orang murtad yang bisa berubah menjadi orang Kristen. Bagaimanakah cara Allah bekerja? Allah Bapa bekerja, Allah Roh Kudus bekerja, Allah Yesus Kristus bekerja, Allah Bapa, Allah suci, dan Allah anak. Ketiga pribadi ini bekerja untuk menciptakan Roh Kudus. Bagaimanakah Allah Bapa bekerja? Bagaimanakah Allah Roh Kudus bekerja? Bagaimanakah Allah anak bekerja? Dengar baik-baik. Pertama-tama, sebelum dunia diciptakan, Allah memilih dan Allah memanggil dan Allah mengkuduskan semacam orang melalui predestinasi. Karena Allah mengetahui terlebih dahulu siapa miliknya, siapa akan dikuduskan olehnya, siapa akan ditebus oleh dia sebelum orang itu mengenal Tuhan dan sebelum orang itu mengenal diri. Before you know God, before you know yourself, God knew you already. Allah mengenal engkau sebelum anda mengenal dirimu sendiri. Allah memilih anda sebelum anda mengenal siapa dia. Sebelum dunia diciptakan, even before the foundation of the world, before God created everything, He know your name and He call your name. He determined and He predestinated you to become His children. Allah mempredestinasikan, Allah memanggil, dan Allah menetapkan sebelum engkau dilahir, engkau menjadi orang Kristen. Inilah keindahan, ini keajaiban, ini rahasia di dalam kitab suci. Sebelum aku mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengenal aku. Sebelum dunia diciptakan, Dia sudah memanggil namaku. Sebelum aku berada di dunia, Dia sudah menetapkan saya diselamatkan. Karena Tuhan kalau tidak berencana, tidak ada sesuatu yang bisa terjadi. Kalau Tuhan tidak mengerjakan sesuatu, tidak ada sesuatu bisa dikerjakan. Allah menetapkan. Allah menetapkan sebelum. Allah memilih sebelum. Allah mempredestinasikan sebelum manusia itu dicipta. Sudah dijadikan anaknya, sudah dipilih menjadi miliknya sebelum dunia diciptakan. Inilah keajaiban dari Tuhan Allah.
Karena He know everything before we exist. Sebelum aku berada, Dia sudah mengenal. Sebelum aku dicipta, Dia sudah mengenal aku. Sebelum aku berada, Dia sudah mengetahui. Dan Dia akan melalui pengetahuan, melalui penetapan, Dia mencipta saya dan memanggil saya dan menjadikan saya anaknya. Ini adalah pertama, Allah memilih sebelum kita berada. Kedua, siapa orang Kristen? Adalah yang dipilih Allah Bapa dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Heran sekali, di sini pribadi ketiga yang ditonjolkan setelah Allah Bapa. Allah memilih. Kedua, Roh Kudus mensucikan. Kenapakah mengatakan Roh Kudus mensucikan? Karena kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak ada orang bisa menjadi suci. Hanya Roh Suci yang sanggup menyucikan manusia. Roh Suci yang sanggup merubah status kita dari najis menjadi kudus, dari berdosa menjadi diselamatkan, dari menyeleweng menjadi kembali kepada Tuhan Allah. Roh Kudus mengkuduskan status kita. Roh Kudus membersihkan kita sehingga kita baru bisa dari najis menjadi bersih, dari dosa menjadi suci karena pekerjaan Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus mengkuduskan kita? Dia menggerakkan hati kita sehingga kita benci dosa, kita meninggalkan dosa, dan kita berpaling kepada Tuhan, dan kita datang kepada Yesus Kristus yang mempunyai darah membersihkan kita. Saudara-saudara, maka 1 Petrus pasal 1 ayat kedua, siapakah orang Kristen? Pertama, yang dipilih oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Kedua, yang dikuduskan oleh Roh Suci pada waktu Dia hidup di dunia. Ketiga, datang kepada Yesus Kristus, dipercik oleh darah Yesus Kristus untuk dosanya dibersihkan. Sehingga di sini Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Kenapakah terbalik urutannya? Mestinya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi di dalam 1 Petrus 1 ayat kedua, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Kenapa terbalik? Urutan yang kedua menjadi ketiga, urut ketiga menjadi ketua. Di sini ada menurut urutan sejarah. Sebelum dunia diciptakan, Yesus belum mati, Roh Kudus belum kerja, Allah sudah menetapkan. Maka Allah Bapa pertama. Setelah sejarah berlangsung, engkau sudah dilahirkan, engkau sudah berdosa, akhirnya engkau tidak bisa kembali. Roh Kudus bekerja membawa anugerah Yesus Kristus ke dalam hatimu, yang menyodorkan keselamatan, yang mentawarkan penebusan, yang memberi pengertian tentang pengampunan dosa. Itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak mencerahkan hati kita, jika Roh Kudus tidak memberi iluminasi kepada kita, jika Roh Kudus tidak memberikan cahaya sehingga kita sadar ada Yesus yang mati bagi kita, kita tidak mungkin berpaling. Kita tak mungkin kembali. Kita tak mungkin memilih Yesus Kristus menjadi juru selamat. Karena yang kita pilih, yang kita inginkan adalah menurut nafsu kita yang sudah salah. Maka Roh Kudus membalikkan kita. Roh Kudus memutar arah kita sehingga kita melihat Yesus, melihat Kristus yang mati bagi kita, baru kita bertobat. Tanpa Roh Kudus tidak ada pertobatan. Tanpa Roh Kudus menggerakkan, tidak ada perkenalan tentang Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus menggerakkan hati manusia, tidak ada satu orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. If there is no work of Holy Spirit, no one can call Jesus as my Lord, my Savior. You are my Redeemer. Roh Kudus yang membalikkan kita, Roh Kudus yang menawarkan Kristus, dan Roh Kudus yang memperpalingkan kita kembali dari perjalanan yang salah, kembali kepada Yesus Kristus. Sesudah itu kita berkata, oh Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Oh Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, ampunilah dosaku. Pada waktu kita menyeru nama Tuhan,
Alkitab mengatakan, jikalau mulutmu memanggil Dia sebagai Tuhan dan hatimu percaya Dia bangkit dari antara orang mati, kau pasti diselamatkan. Yang bisa menyebabkan engkau menyebut Yesus sebagai Tuhan ada Roh Kudus. Kalau tidak Roh Kudus, tak mungkin engkau menerima Yesus Kristus. Inilah jasa Roh Kudus. Maka Allah Bapa memilih terlebih dahulu. Roh Kudus memutarbalikkan kita selanjutnya. Sesudah itu baru engkau menerima percikan darah Yesus yang dialirkan di atas kayu salib. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sebab di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat kedua, urutannya adalah Allah Bapa, Allah Roh Kudus, baru Allah Anak. Ini adalah pertama pilihan, kedua gerakan, ketiga percikan. Pertama, pentafsiran predestinasi yang mendahului dunia sebelum diciptakan. Lalu Roh Kudus bekerja menggerakkan hati kita setelah kita jauh dari Tuhan. Dan ketiga, kita dibawa kembali kepada Tuhan. Baru Yesus melangsungkan pengampunan dosa, pembersihan jiwa di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, sekarang saya kembali kepada ayat Roh datang mengisytiharkan orang dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara perhatikan di dalam pasal 16 ayat ke-8, 9, 10 dan 11 Injil Yohanes, Yesus berkata, aku akan pergi. Jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Maka aku pergi sangat berfaedah bagi kalian. Karena jikalau aku tidak pergi, Dia tidak datang kepadamu. Setelah aku pergi, Bapa dan aku kirim Roh Kudus turun kepada kamu. Waktu Roh Kudus turun, Dia mengerjakan 5 hal yang besar. Dan saya tidak mengulangi lagi ini, tapi salah satu hal yaitu meyakinkan dan menginsyafkan manusia di dunia ini mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini perhatikan, Yesus tidak katakan Roh Kudus menginsyafkan orang Kristen. Di sini Yesus berkata, Dia datang menginsyafkan orang dunia. Di sini Yesus tidak katakan Roh Kudus datang menginsyafkan orang Kristen. Karena orang Kristen sudah insyaf terlebih dahulu. Sesudah itu baru Roh Kudus pimpin mereka masuk ke dalam segala kebenaran. Tapi bagi orang dunia yang belum kenal Yesus Kristus, Roh Kudus kerja di dalam hati mereka. Saudara-saudara, bagaimanakah Roh bekerja kepada orang yang tidak mengenal Tuhan? Justru kalau Roh Tuhan tidak bekerja di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tak mungkin mereka bisa berubah dari tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Jangan kira engkau sudah suci baru Roh Kudus datang kepadamu. Roh Kudus justru datang untuk menjadikan mereka yang tidak suci mungkin menjadi suci. Karena Roh Suci bekerja untuk mensucikan manusia. Bukan tunggu engkau suci baru Dia datang. Ada orang mempunyai pikiran yang salah. Kalau kita sudah suci, Roh Kudus baru mau masuk. Kita mesti membersihkan diri baru Roh Kudus mau masuk. Saya mau tanya, dengan daya apa? Dengan cara apa? Dengan hak apa? Dengan kuasa siapa engkau bisa membersihkan diri? Engkau tidak ada modal, engkau tidak ada cara, engkau tidak ada kekuatan pada dirimu sendiri untuk membersihkan diri. Itu sebab Roh Kudus sekaligus mengerjakan penyucian melalui inisiatif, melalui anugerah, melalui kerelaan Dia sendiri. Dan Roh Tuhan adalah Roh yang membersihkan manusia. Saudara-saudara, jangan kira kita bisa bikin bersih sendiri lalu undang Roh masuk. Oh Roh Kudus, masuklah ke dalam hatiku, karena hatiku sudah aku bikin bersih menyambut engkau. Saudara-saudara, kekuatan engkau membersihkan diri itu tidak ada. Tidak ada satu pelacur bisa melepaskan diri dari pelacuran. Yang ada pada dia adalah pakai cantiknya, pakai mengiurnya,
dia punya tubuh dan daya tarik seksnya untuk merancuni laki-laki, untuk menggoda laki-laki supaya mereka tidak mencintai istrinya mereka datang bergaul dengan dia. Mereka demi uang menjual badan yang bisa dikerjakan, yaitulah kenajisan. Tak ada pelacur bisa membersihkan diri, tak ada penjudi bisa membersihkan diri, tetapi Roh Kudus bisa membersihkan. Roh Kudus datang membawa manusia kembali kepada kesucian. Jangan lupa, perempuan yang sudah mempunyai 5 suami dan sekarang bergaul dengan laki-lakinya orang lain, itu orang tidak pernah mencari Yesus. Yesus yang mencari dia. Bukan perempuan Samaria yang datang cari Yesus. Yang kelihatan cari Yesus adalah Nikodemus, orang Farisi, orang pimpinan agama, orang pemimpin masyarakat yang berkeadaan seperti mencari Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Sehingga Yesus menegur Nikodemus, engkau guru Israel, engkau tidak mengerti. Kalau aku bicara tentang hal duniawi, engkau pun tidak mengerti. Bagaimana kalau saya bicara tentang hal surgawi? Bukankah engkau guru daripada orang Israel? Engkau belum mengerti. Engkau tidak mengerti apa namanya diperanakan pula. Engkau menjawab aku dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu lucu, yang begitu tidak masuk akal. Bolehkah manusia yang sudah dilahirkan kembali ke dalam rahim ibunya untuk keluar lagi satu kali? Engkau sama sekali tidak mengerti apa artinya lahir baru. Engkau sama sekali tidak mengerti apa artinya diperanakan oleh Roh Kudus. Bukan saja demikian, saya berkata kepadamu, sebagaimana engkau tidak mengetahui angin tiup dari mana dan menuju ke mana, saya berkata kepadamu, orang diperanakan Roh Kudus juga seperti itu adanya. Apa yang dikatakan Yesus semua tidak dimengerti oleh Nikodemus. Perempuan itu tidak pernah mencari Yesus, Yesus yang mencari dia. Nikodemus kelihatan mencari Yesus, padahal dia tidak pernah mencari Yesus, karena dia tidak pernah mungkin mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Tapi Yesus berkata, selain Anak Manusia yang turun dari surga, tetap berada di surga, tidak ada seorang yang masuk ke dalam surga. Engkau melihat Musa bagaimana mengangkat ular tembaga itu, demikian juga Anak Manusia akan diangkat supaya barang siapa memandang dia mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, tidak ada orang mencari Allah, tidak ada orang mengenal Allah, tidak ada orang mengerti kebenaran, tidak ada orang mencari dan berjalan di dalam kebajikan. Semua inisiatif Tuhan yang mencari manusia. Anak Manusia datang mencari dan menyelamatkan yang sesat, bukan orang sesat yang datang mencari Allah. Engkau telah mendengar kalimat-kalimat dari pemimpin-pemimpin agama, aku cari Allah, aku mencari Tuhan. Itu semua kelihatan seperti betul, tetapi semua salah. Kelihatan seperti jujur, semua bohong. Karena di hadapan Allah, dia tidak menemukan ada seorang yang mencari dia. Saudara-saudara, itu sebab tidak ada orang yang datang kepada Roh Kudus minta pengampunan dosa. Tidak ada orang yang secara inisiatif minta Tuhan memberikan pengampunan. Semua datang di dalam agama. Agama bukan mencari Tuhan. John Stott berkata di dalam luasan kedua, saya dengar dengan telinga saya sendiri, dan kalimat itu begitu cocok dengan pikiran yang saya pikir selama berpuluh-puluh tahun. Religion is not finding God. Religion is not searching for God. Agama bukan datang mencari Allah. Di dalam agama manusia tidak mencari Allah. Lalu engkau tanya, kalau di agama manusia bukan mencari Allah, cari apa? Cari berkat, cari rezeki, cari sejahtera, cari uang, cari kekayaan, cari bahagia, cari segala perlindungan daripada segala mara bahaya, supaya mereka tidak mendapatkan malapetaka.
religion is not seeking after God. Religion is not finding God. Religion is the effort your human being in religious effort try to escape from God. Agama adalah usaha manusia untuk melarikan diri dari Allah. Berusaha melarikan, oh Tuhan Allah, melalui agama, tudungilah saya, jangan menghakimi saya. Di dalam agama, manusia lebih pura-pura. Pemimpin-pemimpin agama selalu lebih munafik dari orang-orang yang mencari agama. Di dalam agama, manusia cari kebajikan, cari segala sesuatu kelihatan di dalam mata manusia. Tapi Allah mengetahui tidak. Mereka tidak pernah mencari Allah. Mereka tidak pernah mencari kebenaran. Mereka tidak pernah mencari kebajikan. Mereka mencari perlindungan, mencari sesuatu keamanan supaya tidak dikutuk, supaya tidak dicelakai, supaya tidak dibahayakan oleh mara bahaya, mara petaka. Tuhan yang paling jujur. Tuhan melihat semua kemunafikan manusia. Semua pemimpin agama adalah lebih rusak daripada mereka yang seperti mencari kebenaran di dalam agama sebagai anggota-anggota. Jikalau seorang pendeta tidak jujur, dia makin khotbah, makin jauh dari Tuhan. Jikalau Stephen Tong tidak sungguh-sungguh, dia makin menjadi pendeta, makin pura-pura. Saudara-saudara, jangan menipu diri. Engkau mungkin menjadi majelis, kelihatan lebih baik dari anggota biasa. Engkau menjadi penginjil, kelihatan lebih mengerti Alkitab. Engkau menjadi pendeta, kelihatan lebih dekat kepada Tuhan. Tapi hanya Tuhan yang mengetahui. Jikalau hatimu ada ketidakjujuran 1% pun, engkau makin jauh dari Tuhan. Engkau makin munafik, makin menudungi diri dengan jubah agama yang kelihatan bagus-bagus, di dalam simpan kemunafikan, simpan kepura-puraan, simpan segala dosa yang lebih jahat daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan lupa, seluruh kebudayaan dari orang Yahudi adalah mencari satu istilah, namanya sejati. Sejati. What is truthfulness? What is the genuine? What is the real? What is the true one? What is honesty? What is sincerity? Orang-orang di dalam, orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, mereka mempunyai satu istilah yang paling penting, kebenaran, kesejatian. Tapi akibat mereka sudah 1500 tahun menerima hukum daripada Musa, Taurat daripada Musa yang dikirim Tuhan melalui malaikat, suruh Musa mengajar kepada Israel 10 hukum dan semua syariat-syariat di dalam Taurat. Akhirnya setelah 1500 tahun, Yesus turun ke dunia dan dia menegur, mengatakan, "Hei kamu orang munafik, orang pura-pura, hei orang Farisi, kamu yang munafik, hei ahli Taurat yang munafik, yang pura-pura, engkau yang paling palsu." Saudara-saudara, bukankah orang Israel mencari kebenaran, mencari kesejatian? Kenapakah menjadi maki-makian yang paling berat dari Yesus Kristus? Karena mereka memakai agama untuk menutup kepalsuan mereka. Mereka memakai Taurat untuk mempura-purakan segala kepalsuan mereka. Dan Tuhan melihat ke dalam hati sanubari mereka masing-masing. Tuhan menembusi sampai hati nurani sedalam-dalam mereka. Semua pura-pura. Saudara-saudara, jangan kita menipu diri. Jangan kita merasa diri sudah membaik. Karena Tuhan tidak bisa ditipu oleh segala corak di luar. Dia masuk ke dalam hati kita masing-masing. Itu sebab Roh Kudus datang, dia mengerjakan satu hal, dan di sini Yesus berkata, dia menginsyafkan manusia. Istilah manusia di sini orang di dunia. Alkitab tidak katakan Roh Kudus menginsyafkan orang Kristen. Alkitab mengatakan Roh Kudus menginsyafkan orang dunia. Berarti yang tidak kenal Tuhan, yang melawan Tuhan, yang meskipun beragama tapi hati mereka jauh daripada Tuhan.
in this world. Holy Spirit come to awaken them and to give them consciousness about sin, about righteousness, and about the condemnation. Dia akan menginsyafkan orang dunia tentang 3 hal, tentang dosa, tentang keadilan, dan tentang penghakiman. Waktu saya mentafsirkan kitab daripada Injil Yohanes pasal 16 ayat 8, 9, 10, 11. Saya mentafsirkan ayat itu dengan berjam-jam. Dan sekarang saya berkata kepada saudara, saya tekankan kenapakah bukan orang Kristen, tapi orang dunia yang diberikan teguran oleh Roh Kudus. Karena jika Roh Kudus tidak bekerja untuk merubah orang dunia yang berdosa, maka tidak ada orang bisa dijadikan orang kudus dan am. Kudus dan am. Inilah istilah gereja, tubuh Kristus yang sejati. Kudus adalah sifatnya yang sudah disucikan. Am ada wilayah yang daripada segala negara, segala bangsa, segala suku, segala bahasa. Semua orang di seluruh muka bumi yang dibersihkan oleh Roh Kudus menjadi orang suci, menjadi kudus dan am. Saudara-saudara, orang dunia, apakah arti mereka dalam Efesus? Mereka ada di dunia ini tanpa Tuhan dan tanpa pengharapan. Inilah 2 istilah yang melukiskan orang berdosa di dunia ini. Siapa mereka? They are the people on this earth. Orang dunia, orang yang hidup di dunia ini yang tidak ada Tuhan dan tidak ada pengharapan. Orang di dunia ini tidak memiliki Tuhan. Yang mereka miliki adalah semua tujuan-tujuan palsu, semua pengharapan-pengharapan yang fana. Mereka mengharapkan uang, mereka mengharapkan lotre, mengharapkan kekayaan, mereka mengharapkan kemakmuran. Seperti apa yang diminta oleh orang minta kaya, mereka makmur, minta lancar, minta sukses. Mau apa? Semua kesuksesan, kekayaan, semua kemakmuran dunia satu hari akan lenyap. Berapa kaya engkau, berapa triliun engkau berada, waktu mati tidak 1 rupiah bisa engkau bawa. Semua pengharapan di dunia itu fana. Semua kekayaan di dunia hanya berapa puluh tahun saja. Meskipun berapa puluh tahun ini engkau perlu, tapi jangan lupa, itu bukan barang yang kekal, itu bukan barang yang bakal. Itu adalah barang yang akan lewat, akan lenyap, akan binasa beserta dunia yang penuh dengan segala hawa nafsu. Dunia ini dan segala nafsu duniawi akan lenyap. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, berapa puluh mobil engkau tak bisa bawa, berapa ratus rumah engkau tidak bisa bawa, berapa banyak perempuan engkau boleh menikmati seks dengan dia, waktu mati semua masuk neraka. Jangan sombong. Dunia dan semua nafsu akan binasa. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Jangan kita main-main, jangan kita menipu diri. Mari kita berkata kepada Tuhan, berilah aku hati yang suci, berilah aku niat yang bersih, berilah aku motivasi mencari kehendak-Mu dan mau menjalankan rencana-Mu selama aku masih hidup di dunia ini. Saudara-saudara, sebagai seorang tua, saya berkata kepada saudara, dari semenjak saya masih muda, saya ingin menjalankan kehendak Tuhan. Saya tidak tergoda oleh seks, saya tidak tergoda oleh kekayaan, saya tidak tergoda oleh segala sesuatu yang sementara ini. Jikalau saya punya sesuatu sebelum saya meninggal, saya akan memberikan untuk menjadi pekerjaan Tuhan, untuk menjadi pertolongan orang lain, untuk memberkati lebih banyak manusia. Jikalau saudara-saudara, jikalau sementara saya masih memiliki, saya akan menjadi juru rawat yang menjaga baik-baik sampai satu hari dipergunakan untuk memuliakan nama
nama Tuhan. Saudara-saudara, dunia ini akan lewat. Sehingga Alkitab mengatakan, orang di dunia ini, mereka tidak ada Allah dan tidak ada pengharapan. Kalau engkau cari dan tanya kepada orang di dunia, apa pengharapanmu? Pengharapanku akan lebih kaya di dunia. Tahu tidak, ini akan lewat semua. Kebanyakan orang bilang seperti tahu, seperti tidak. Kalau betul-betul tahu, kenapa pegang erat dan tidak pernah akan melepas? Jika uang engkau ada kelebihan, bolehkah memberi untuk pekerjaan Tuhan? Bolehkah memberi untuk orang miskin? Bolehkah memberi untuk menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan? Saudara-saudara sekalian, jangan menipu Tuhan, jangan menipu sendiri, karena dunia dan segala nafsunya akan lewat. Hanya berpengharapan di dalam kerajaan Allah itu kekal adanya. Saudara-saudara, semua yang bisa kita bawa kepada Tuhan, itulah yang paling berharga. Apakah yang bisa bawa kepada Tuhan? Jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan karena penginjilan kita. Kita membawa jiwa kembali kepada Tuhan. Itulah harta yang kekal. Orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan, itulah harta benda yang tidak mungkin dirampas. Itu akan dipelihara untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang mengenal Tuhan, karena pengharapannya di sana, bukan di sini. Dan karena dia mengetahui dia ada Tuhan di dalam hati, bukan hanya ada benda dan ada kekayaan dunia yang sementara. Saudara-saudara, Roh Kudus datang mengerjakan beberapa hal, menginsyafkan kita tentang dosa, tentang keadilan, dan tentang penghakiman. Perhatikan tiga hal ini. Kenapa tentang dosa? Apakah manusia mengetahui apa itu maksudnya dosa? Manusia tahu. Adakah konsep dosa? Ada. Kalau sudah ada konsep dosa, mengapa masih perlu diinsyafkan oleh Roh Kudus? Nanti saya memberikan penjelasan. Kedua, manusia mengerti apa konsep keadilan? Tahu. Konsep kebenaran? Ada. Kalau masih ada, kenapa masih harus diinsyafkan oleh Roh Kudus? Nanti saya memberikan penjelasan. Manusia mengenal tentang penghakiman? Mengenal. Adakah konsep penghakiman? Ada. Dari mana tahu? Karena di dunia tidak ada satu negara tidak ada pengadilan. Adanya pengadilan di Indonesia membuktikan orang Indonesia tahu apa itu dosa, apa itu keadilan. Kalau tidak ada konsep mengenai dosa, mengapa kita perlu mengadakan tempat rehabilitasi? Jikalau tidak ada konsepnya keadilan, kenapa Indonesia perlu ada penghakiman? Kenapa kita ada pengadilan? Pengadilan negeri, pengadilan daerah, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Apa artinya itu? Ini semua membuktikan manusia dalam kebudayaan semua mempunyai konsep dosa, semua mempunyai konsep keadilan. Kalau semua mempunyai, juga mempunyai pelaksanaan penghakiman setiap bulan di dalam pengadilan di Jakarta, menjatuhkan hukuman untuk orang dipegang, orang dipenjarakan, orang dimasukkan Nusa Kambangan. Ini melakukan penghakiman. Ini dilaksanakan oleh pemerintah Tiongkok, pemerintah Amerika, pemerintah Rusia, pemerintah Suriah, pemerintah Malaysia, pemerintah India, pemerintah Mongolia, pemerintah Filipina. Saudara-saudara, manusia terlalu berani berdosa, main-main dengan dosa. Dan dunia ini memerlukan pemerintah yang sangat kuat, memerlukan pelaksana keadilan yang sangat adil, memerlukan penghakiman yang sangat ketat. Tetapi saudara-saudara, kalau hakim dikasih uang, kendor penghakimannya. Kalau hakim jaksa menerima uang yang banyak, mereka membela orang berdosa. Sehingga dunia ini bukan tidak ada konsep dosa, bukan tidak ada konsep keadilan,
bukan tidak ada pelaksana penghakiman, tetapi pelaksana penghakiman, konsep dosa, konsep pengadilan, semua sudah distorsi, semua sudah rusak, semua sudah menyeleweng, semua sudah diperalat oleh setan. Maka orang yang menjalankan pengadilan adalah orang yang paling tidak adil. Pengadilan tertinggi adalah tempat yang paling tidak adil. Inilah dunia. Itu sebab sejarah mengajar kepada kita, orang baik yang dibunuh, orang berdosa yang dilepas. Kenapakah pada waktu Pilatus berkata kepada orang yang mempunyai agama ketuhanan yang paling hebat di dunia, orang Yahudi, orang Ibrani, bolehkah hari ini saya lepaskan Yesus? Di sini ada pilihan, engkau mau saya lepas Yesus atau mau saya lepas Barabas? Mereka berteriak, Barabas, Barabas. Jangan lepas Yesus, biar Yesus dipaku di atas salib. Inilah keadilan. Inilah konsep dosa. Ini konsep keadilan. Ini penghakiman yang tidak beres. Inilah dunia. Saudara-saudara, Roh Kudus kalau tidak datang, tidak mungkin membereskan dunia yang tidak beres. Kalau Roh Kudus tidak membalikkan ini, ketidakberesan akan sampai selama-lamanya. Tuhan sedih di surga. Tuhan melihat orang yang dicipta menurut peta teladannya, yang semua mengetahui apa itu suci, tapi semua tidak mau suci. Semua mengetahui apa itu dosa, semua tidak mau lepas dosa. Semua mengetahui apa itu adil, semua tidak menjalankan keadilan. Semua mengetahui harus menghakimi yang salah, tapi selama hakimi yang benar. Inilah dunia. Saudara-saudara, di Jakarta berapa banyak orang berdosa yang besar, berkeliaran sini sana sebebas mungkin. Berapa banyak orang yang tidak bersalah berada di penjara, siang malam doa seperti Tuhan tidak mendengar. Adakah keadilan? Adakah keadilan di dunia ini? Saudara-saudara, biarlah Tuhan memberi jawaban ke dalam hatimu. Saudara semua mengetahui keadilan tidak ada di dunia. Pengadilan tidak menjalankan pengadilan. Kita mempunyai konsep dosa di otak, tapi hati kita lebih suka dosa. Kita mempunyai konsep keadilan di pikiran, tapi hati nurani kita menjadi sarang ketidakkeadilan. Kita mengetahui apa itu benar, tapi kita menolak. Kita mengetahui apa itu salah, kita cintai. Kita semua pura-pura, kita semua berdosa, kita semua menjadi musuh dari Tuhan. Itu sebab dunia tidak ada pengharapan kecuali Roh Kudus turun. Saudara-saudara, Roh Kudus turun dan Roh Kudus bekerja melalui Injil Yesus Kristus. Mengapa melalui Injil Yesus Kristus? Karena Yesus sendiri yang menghadapi kesulitan paling besar, mengganti ketidakadilan di dunia ini menjadi yang adil, yang diperlakukan secara paling tidak adil. Di situ Yesus menjadi pengganti, Yesus menjadi pengkorban, Yesus menjadi yang mewakili engkau dan saya diadili secara paling tidak adil. Itu sebab Roh Kudus turun, pribadi ketiga turun untuk campur tangan dalam dunia keadilan yang tidak ada lagi keadilan. Dalam dunia yang mengerti dosa, tapi tidak ada lagi yang menolak dosa. Dalam dunia yang mengetahui harus ada keadilan, tapi tidak ada satu yang mengetahui dan mencintai keadilan. Sehingga penghakiman sudah salah. Saudara-saudara, Yesus berkata, Roh Kudus datang menginsyafkan orang berdosa tentang dosa, tentang keadilan, tentang penghakiman. Saya sudah pernah memakai 2-3 jam menjelaskan hal ini sebagai panjang lebar, kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Tapi hari ini saya akan berkata kepada saudara dari sudut yang lain. Roh Kudus bekerja kepada orang dunia, bukan kepada orang agama.
Bukan kepada orang Kristen, bukan kepada orang suci, kepada orang dunia. Itu orang yang berdosa dan tidak mengenal dosa, yang mencintai dosa. Orang mengenal kebenaran tapi tidak keadilan. Orang mengetahui penghakiman tapi tidak menjalankan penghakiman yang sejati. Itu orang yang biadab, orang yang kurang ajar. Roh Kudus akan memberikan keinsyafan kepada mereka. Pertama, menginsyafkan mereka tentang dosa karena mereka tidak percaya kepada aku. Ini kalimat apa ini? Inilah salah satu kalimat di dalam kitab suci yang paling tidak gampang dimengerti dan tidak gampang dikhotbahkan. Saya tidak tahu waktu engkau membaca ayat ini bagaimana tafsiranmu. Mengapa Roh Kudus menginsyafkan satu orang tentang dosa? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan, apa gunanya disebut orang berdosa? Apa hubungan tidak percaya Tuhan Yesus dengan dosa? Kalau saya tidak mau percaya Tuhan, kan kebebasanku. Ini kebebasan beragama bukan? Semua negara memberikan kebebasan beragama. Engkau mau percaya Yesus, silakan. Engkau mau percaya agama lain, silakan. Ini kebebasan beragama. Kalau saya tidak mau percaya Yesus, apa dosaku? Saya tidak berzina, saya tidak membunuh, saya tidak merokok, saya tidak berjudi, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh orang. Saya hanya tidak percaya Yesus. Ini dosa apa? Tapi Yesus berkata, Roh Kudus akan mensadarkan dosa karena mereka tidak percaya kepada saya. Bagaimana mentafsirkan ayat ini? Apa arti ayat ini? Begitu sulit dimengerti. Saya berkata kepada saudara, apa sebabnya Roh Kudus mentafsirkan dan memberikan keinsyafan kepada orang dunia tentang dosa? Karena mereka tidak percaya Yesus Kristus. Artinya, tidak percaya Yesus inilah dosa terbesar di hadapan Tuhan Allah. Dengar sekali lagi, dosa terbesar bukan membunuh, dosa terbesar bukan berzina, dosa terbesar bukan melacur, dosa terbesar bukan membakar, dosa terbesar bukan berjudi. Dosa terbesar yang dilakukan seorang manusia, yaitu dia menolak Yesus Kristus. Apa ini? Saya tidak bisa menerima tafsiran seperti ini. Stephen Tong ngawur. Ini bukan dosa. Saudara-saudara, kalau saya curi uang orang lain, itu dosa. Tapi kalau engkau mengatakan saya tidak percaya Yesus, itu bukan dosa. Itu kebebasan beragamanya saya pribadi. Jangan mengganggu saya. Maafkan, sebagai hamba Tuhan, saya harus mengatakan dengan minta saudara perhatikan. Kalau perlu saya minta saudara terima kalimat ini. Waktu engkau menolak Yesus, engkau sedang berbuat dosa terbesar kepada Tuhan. Engkau kenapa? Kenapa saya tidak percaya Yesus? Ini dosa saya paling besar kepada Tuhan Allah. Karena engkau tidak percaya. Tuhan mengatakan hanya satu jalan, ada pengampunan dosa di dalam anakku Yesus Kristus. I say this, I confirm this, I make this statement, I confirm positively to you. Only in my Son, Jesus Christ, you can have the forgiven of sin. If you believe in Him, your sins will be forgiven. The forgiveness is only in my Son Jesus Christ, who substitute you, who died on the cross, to substitute you to accept the wrath and the condemnation of my righteousness. Hanyalah Kristus yang mati di atas salib. Dia mengganti engkau. Ini jalan satu-satunya dosamu bisa diampuni. Saya yang menetapkan jalan ini. Saya yang menetapkan cara ini. Saya yang menetapkan metode ini satu-satunya pengampunan dosa. Engkau harus percaya kepada saya, karena saya tidak bohong. Saudara-saudara, engkau bilang, saya tetap tidak terima. Ini kan umuman Tuhan Allah. Allah mau apa? Seenaknya ya. Dia mengatakan gini,
itu betul. Kalau dia mengatakan A betul, B betul, itu Allah terlalu diktator, Allah terlalu tidak ada cenglinya. Saya tidak mau terima. Kenapa saya harus menerima syarat yang ditetapkan oleh Allah Bapa? Kenapa saya harus menerima sesuatu standar yang ditetapkan oleh Dia sendiri? Apa alasannya? Saudara dengar baik-baik. Allah mengatakan, di luar anakku tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus dan darahnya tidak ada pengampunan. Kalau Allah mengatakan kalimat ini, biarlah Allah yang dibenarkan, karena Allah adalah Allah yang benar. Di luar Allah tidak ada kebenaran. Yang benar hanya Allah sendiri. Kalimat ini muncul daripada surah Roma pasal 3. Only God is truth. Hanya Allah itu kebenaran. Semua manusia bohong. Hanya Allah jujur. Allah tidak mungkin berbohong. Allah tidak mungkin menipu. Di dalam mulut Allah tidak ada satu kalimat yang tidak benar. Allah mengatakan hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Engkau bilang saya tidak mau percaya, terserah. Saudara boleh tidak percaya, tapi Allah tidak akan menjadi salah hanya karena engkau tidak percaya. Allah juga tidak menjadi benar hanya karena engkau percaya. Allah benar atau tidak benar tidak tergantung engkau percaya atau tidak percaya. Kebenaran Allah ada di dalam kebenaran Allah sendiri. 2 tambah 2 adalah siapa? Adalah 4. 4 berkata 2 tambah 2 adalah saya. Engkau tidak mau percaya, terserah. 2 tambah 2 tetap 4. 2 tambah 2 tetap 4. Tidak peduli engkau percaya tidak percaya. Tak mungkin 2 tambah 2 menjadi 5. Tak mungkin 2 tambah 2 menjadi 8. 2 tambah 2 adalah 4. Adalah Mr. 4. The Mr. 4 come to me. He said 2 plus 2 is equal to me. Saya mengatakan, siapa bilang engkau terlalu sombong? 2 tambah 2 boleh jadi 5, boleh jadi 6. Itu namanya demokrasi. Mr. 4 mengatakan, there is no democracy. 2 plus 2 is 4. And I am Mr. 4. 2 plus 2 is equal to me. No democracy. You are dictator. You are totalitarian. I do not believe in you. Saya akan menjawab, even you do not believe in me still Mr. 4. Mr. 4 is the combination of 2 plus 2. I am the only answer. Besides me, there is no answer. I don't care. You believe or don't believe. I don't care. You agree or not agree. I am Mr. 4. I'm the only one right. Saudara-saudara, ini satu hal yang sulit diterima oleh manusia. Karena manusia pikir saya mau apa-apa, bukan Tuhan mau apa-apa. Kenapa saya mesti takut kepada Tuhan? Kenapa mesti takut kepada Tuhan? Tuhan ngomong apa-apa, diktator dia. Tuhan bilang, I am the only legalized dictator. Saya adalah satu-satunya diktator yang legal. Saya adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak. Karena aku adalah aku. Aku adalah kebenaran itu sendiri. Di luar aku tidak ada kebenaran. Kalau engkau tidak mau percaya aku, engkau mau percaya siapa? Jika engkau tidak menerima aku, menerima siapa? Di luarku tidak ada Allah. Di luarku tidak ada kebenaran. Besides me there is no God. You must not have any God besides me, but I am the only God. Saudara-saudara, kemutlakan seperti ini hanya ada di Alkitab. I am the only God. Besides me, you should not have any God. Ini kalimat daripada hukum pertama. Akulah Allahmu. Hei Israel, dengarlah olehmu. Allahmu itu Allah yang esa. Lihat tangan saya. Allahmu adalah Allah yang esa. Esa itu satu, tapi Allah di situ pakai Eloheinu. Istilah Eloheinu bukan satu, bukan dua, tapi lebih dari dua. Tapi kita mengaku tiga, karena suci, suci, suci hanya 3 kali. Your God is the only God. Allah Tritunggal. Sesudah kalimat itu disebut, itulah sebab cintalah Allahmu
dengan sepenuh jiwamu, segenap hatimu, sebulat jiwamu, seluruh pikiranmu, segenap tenagamu. You are only one-hearted, one mind, to love one God. Because I am the only God. So you should love your God with one-hearted, one mind, one power, the whole your strength to love your God. Saudara-saudara, di luar dia tidak boleh ada Allah yang lain. Maka waktu Alkitab mengatakan hanya beberapa hal harus engkau mengetahui. Hanya satu Allah, hanya satu juru selamat, hanya satu pengantara, hanya satu juru selamat yang mengampuni dosa kita adalah Kristus yang sendiri menjadi manusia. Karena di luar Yesus tidak ada juru selamat. Saudara-saudara sekalian, maka Roh Kudus turun berkata, engkau kalau tidak menerima Tuhan, itu dosa paling besar. Engkau bilang, saya masih tidak ngerti. Sekarang saya berkata kepada saudara, ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus itu dosa yang paling besar. Mengapa begitu keras? Saya memberi contoh yang penting. Berbahagialah orang yang dengar kebaktian. Jika engkau datang ke rumah saya dan saya mengatakan, sudah lama tidak lihat engkau. Engkau hari ini tadi saya, bolehkah saya suguhkan air putih, silakan minum. Engkau menjawab, tidak, saya tidak mau minum. Oh, kalau tidak suka air putih, saya ganti teh saja. Tidak, saya tidak mau minum. Saya pikir, kenapa ya? Tidak suka air putih, ganti teh juga tidak mau. Oke, saya kasih kopi campur susu. Tidak, saya tidak minum. Oh, maafkan, oh, you tidak minum teh, tidak minum kopi. Putih tidak mau, hitam mau. Oh, kasih jeruk yang kuning. Kuning juga tidak mau. Saya bilang, kalau gini yang merah, tomat, saya juga tidak mau. Tomat tidak mau, jeruk tidak mau, kopi tidak mau, teh tidak mau, air tidak mau. Kasih apa ya? Saya pikir. Oke, kasih itu sirsak saja. Ya, engkau bilang juga tidak mau. Kalau tidak mau, kasih susu sapi tidak mau, susu kambing juga tidak mau, susu kuda juga tidak mau. Engkau tidak mau semua. Lalu saya tanya, kenapa sungkan sedang minum? Engkau kan aus sudah dari jauh. Saya tidak mau minum. Waktu saya kira engkau sungkan, saya tanya terakhir kali, boleh saya tahu kenapa tidak mau minum? Saya tidak percaya engkau. Apapun yang kau kasih saya, pasti ada racun di dalamnya. Saya tidak mau minum. Di rumah ini saya tidak minum. Air tidak, susu tidak, jus tidak. Saya tidak mau minum. Karena semua yang kau berikan kepada saya, pasti ada racun di dalamnya. Kalau sudah keluar kalimat ini, saya mau tanya, hati saya sedang tidak? Saya akan bicara apa? Keluar sekarang. Tidak usah datang ke rumahku lagi. Kurang ajar engkau. Engkau telah meragukan saya, mencurigai saya, meracun engkau supaya mati. Engkau bukan teman saya. Pergilah sekarang. Engkau berdosa besar kepada saya. Sudah ngerti? Itu artinya kenapa tidak percaya Yesus itu dosa paling besar. Bukan berzina. Orang berzina Tuhan ampuni dia. Bukan merampok. Perampok Tuhan menerima dia. Bukan engkau mempunyai curi, mempunyai segala kenajisan, kelakuan apapun, tapi engkau menolak Yesus Kristus. Ini sakit terhadap Allah yang paling besar. Tuhan mengatakan, kalau engkau menolak anakku, itulah dosa yang paling besar terhadap saya. Siapa yang mengerti ini? Roh Kudus. Maka Roh Kudus datang menginsyafkan kepada manusia dosa yang paling besar, yaitu tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, dosa apapun bisa diampuni, tapi dosa tidak percaya Yesus Kristus, menolak Yesus, itulah dosa yang tidak bisa diampuni. Itulah dosa menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara,
Orang yang menganggap diri mengerti Roh Kudus, mengajar doktrin Roh Kudus tidak karu-karuan, ajar salah semua. Sekarang saya berkata kepada saudara, ini firman Tuhan. Yesus berkata, Roh Kudus datang menginsyafkan manusia tentang dosa karena mereka tidak percaya kepada Aku. Barang siapa sampai mati menolak Yesus, orang itu menolak pengampunan. Barang siapa menolak pengampunan, orang itu tidak ada kemungkinan mendapatkan pengampunan. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Jika engkau diberikan kesempatan terima Yesus, engkau tolak terus sampai terakhir. Sebelum engkau mati, engkau tetap mengatakan, saya tidak mau percaya Yesus Kristus. Maka engkau telah menghujat Roh Kudus. Engkau telah menghujat Tuhan. Engkau telah berdosa terbesar. Roh Kudus datang justru memberikan pengertian kepada engkau. Tahu tidak, kalau engkau menolak Yesus Kristus, itulah dosamu yang tidak bisa diampuni. Jika engkau menolak Yesus Kristus, tidak percaya kepada Dia, itulah dosamu yang paling besar. Itu sebab barang siapa, jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan mengeraskan hati. Jika engkau mengetahui Yesus mati bagimu, jangan menolak Dia. Bukalah pintumu, menerima Yesus masuk ke dalam hatimu. Karena inilah pekerjaan Roh Kudus yang paling besar. Roh Kudus datang, Dia menggugah kita, menginsyafkan kita tentang dosa. Dan dosa terbesar, tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan membuka hati kita, mengerti cara Roh Kudus bekerja. Akhirnya merubah situasi seluruhnya, menjadi orang berdosa, bertobat kembali, menjadi orang suci, dan digabungkan ke dalam gereja yang kudus dan am, roh suci dan orang suci. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, semua suara hamba-Mu sudah selesai. Semua penjelasan yang kurang, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk mengerti apa yang kurang, sehingga kami boleh lebih sempurna mengerti dan masuk ke dalam pemahaman keinsyafan yang diinginkan oleh Roh Kudus yang terjadi di dalam hati kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.